Perbanyak sholawat. Memperbanyak banyakin sholawat. Saya jelaskan di beberapa tempat. Sholawat ini pertama wajib buat kita. Sholawat ini hukumnya. Ibunya kalau sholat kita tahiyatul akhir tidak baca sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka. Sholat dibaca tidak? Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Makanya yang namanya sholawatnya hukumnya wajib. Pertama wajib. Kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hai orang-orang yang beriman, itu namanya fi'lun amr, perintah. Shollu, hendaklah kalian bersolawat. Nah, kalau yang namanya perintah wajib dijalankan. Perintah datang dari Allah, wajib dikerjakan. Ya, sholat wajib, sholat merupakan perintah dari Allah, wajib untuk dikerjain. Puasa perintah dari Allah, wajib untuk dikerjain. Begitu juga sholawat adalah perintah dari Allah yang wajib untuk dikerjakan. Jadi sholawat itu adalah perbuatan yang diperintah oleh Allah yang wajib untuk kita jalankan. Yang kedua, sholawat itu di samping kewajiban, Pak, juga sholawat kebutuhan. Kita butuh sama sholawat, butuh. Nanti di akhirat kita butuh sama Nabi. Di akhirat kita perlu sama Nabi. Yang ngasih syafaat kita siapa? Nabi. Yang nolong kita nanti di akhirat siapa? Nabi. Yang membantu kita di akhirat siapa? Nah, berarti kita butuh sama Nabi. Kalau kita butuh sama Nabi, ya jangan pernah tinggalkan sholawat. Jadi sholawat itu bukan saja wajib, tapi sholawat itu kebutuhan. Bagaimana sikap seseorang kalau dia butuh dengan sesuatu? Misalnya ibu teh butuh sama orang itu, misalnya apa yang ibu lakukan sama orang itu? Oh, datang terus, benar nggak? Mendekat terus, disanjung-sanjung, butuh ya. Kalau enggak, repot nih kan, benar nggak? Kita misalnya butuh sama majikan, wah majikan yang sayang-sayang, dipuji-puji, didatengin, kan itu namanya juga butuh. Nah, kita butuh sama Nabi. Nah, bagaimana kalau kita butuh sama Nabi? Salah satunya adalah memperbanyak baca sholat. Itu menunjukkan kita butuh sama Nabi, kita perlu sama sholawat. Nabi itu nggak butuh sholawat, nggak butuh sholawat, kita nggak butuh Nabi. Nabi nggak perlu. Nabi udah cukup, Allah berselawat, malaikat berselawat, benar nggak? Nggak perlu, nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Nabi, kita yang perlu sama Nabi. Keselamatan dunia dan akhirat ada pada sholawat. Kita ingin selamat dunia akhirat, selamat ingin sholawat, kamu tinggal ibu. Diceritakan di dalam satu hikayat. Dulu ada seorang perempuan soleh, di mana perempuan soleha ini hidupnya gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita tiru dan kita praktekkan. Satu waktu perempuan yang soleha ini meninggal dunia. Karena kalau meninggal dunia itu yang datang, yang ngantar di pemakaman, setelah dikubur, begitu dia bergerak 3 langkah, maka datanglah malaikat yang namanya melakukan. Jadi kalau sudah bergerak 3 langkah, artinya para pesiaran yang sudah meninggalkan daripada tempat pekuburan, maka datanglah daripada malaikat mungkar. Mungkar nanti mau ngapain, Bu? Mau kasih hadiah? Mau ngapain? Mau nanyain sama kita, Bu ya? Siap, jawabnya siap. Dari apa nih? Jawabannya dari apa nih? Kan ibu ngapalin, ada orang ibu dulu ngapalin pertanyaan dalam kubur. Saya tadi
lagi ngapain pertanyaan dalam kubur? Masya Allah, sholat, betul. Nah ini pertanyaannya, Bib. Katanya kalau bisa menjawab masuk surga. Berarti saya nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Ya berarti pertanyaan ini saya mati, Bib. Jadi begitu saya mati, begitu tanya mati yang buka, langsung Nabi. Malaikat Munkar Nakir itu yang memberikan pertanyaan di dalam kubur. Begitu orang-orang itu pergi, ini perempuan soleha tidur di alam kubur. Setelah pergi beberapa jam di alam kubur, ditunggu 2, 3, 4, 5 jam. Ternyata malaikat Munkar Nakir tak kunjung datang. Nggak tahu lagi di mana Munkar Nakir. Tak kunjung datang. Ya. Akhirnya matanya itu dengan kebesaran Allah dibuka. Mata si perempuan soleha begitu dibuka pelan-pelan. Begitu dibuka dia lihat kuburan yang begitu gelap. Dia mulai berpikir, saya berada di mana nih sekarang? Saya lagi di mana di tempat saya? Gelap di tempat. Ya, tiba-tiba dia gerakkan kakinya, kemudian dia hentakkan kakinya itu di bumi. Dia hentakkan untuk memastikan dia ini di dunia atau sudah di alam barzakh nih. Nah, dia ingin memastikan dia hentakkan kakinya. Begitu dia hentakkan kakinya, subhanallah, kuburan yang sebelumnya itu gelap menjadi terang benderang. Menjadi terang benderang. Begitu dia lihat kuburan yang terang benderang, dia bangun pelan-pelan. Dia buka matanya betul. Apa yang dia lihat di bawah? Begitu dia buka matanya sudah terbuka betul. Dia lihat di depannya itu ada istana luar biasa. Istana penuh dengan keindahan. Segala bentuk kenikmatan ada di hadapannya. Dia dilihat tiba-tiba di sampingnya ada malaikat. Dia bertanya kepada malaikat tersebut, "Hei malaikat, tempat apa ini?" Kemudian malaikat mengatakan, "Ini adalah surga. Ini adalah surga." Kemudian dia tanya, "Buat siapa surga ini?" Malaikat tadi mengatakan, "Buat kamu untuk masuk ke surga." Kemudian si perempuan yang soleh tadi bertanya, "Sebentar, sebelum saya masuk surga, yang saya tahu dulu waktu di dunia, orang kalau meninggal pasti ditanyai sama Munkar. Tapi saya kok gak ketemu sama Munkar Nakirnya kemana?" Dia tanya, "Mana Munkar Nakirnya ini? Kenapa gak datang kepada saya? Kenapa saya tidak diberikan pertanyaan oleh Munkar Nakir?" Apa kata malaikat? Munkar Nakir malu kepada seseorang yang mulutnya selalu basah dengan selawat kepada Nabi. Bayangkan tuh, Munkar Nakir mau nanyain apa kita malu. Gara-gara apa? Mulut kita tidak pernah kering, selalu basah untuk mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau Munkar Nakir saja tidak mampu memberikan pertanyaan kepada orang yang berselawat, Munkar Nakir nggak mampu, nggak bisa memberikan pertanyaan kepada orang berselawat. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang berselawat tidak akan bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Nggak mungkin orang yang berselawat akan celaka. Nggak mungkin orang berselawat di mana di kuburannya akan gelap. Nggak mungkin. Kenapa? Karena mulutnya selalu menyebutkan manusia yang dicintai oleh Allah, Habibina Muhammad. Masya Allah. Ibu, untungnya orang bersolawat. Jadi salawat itu butuh, kita butuh sama salawat. Jadi kalau kita kepingin kuburan kita nih, kuburannya nanti menjadi bercahaya, kuburannya nanti menjadi tempat yang dikatakan oleh Nabi Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tidaklah kita memperbanyak membaca salawat.